Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, hari ini kita kembali belajar geografi tentang materi pengetahuan dasar geografi. Selamat belajar. Oke, yang pertama kita akan mengkaji tentang ruang lingkup pengetahuan geografi, objek studi geografi, serta aspek apa saja yang terdapat pada geografi. Nah, dari segi ruang lingkup, dapat kita lihat sebagai berikut. Sejarah, geografi, dan perkembangannya, di mana ada geografi klasik, geografi abad pertengahan, dan Renaissance, geografi modern. Nah, geografi klasik pada masa ini pengetahuan bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajah negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan, dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Beberapa tokoh geografi klasik ada Amasimandaros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Sedangkan geografi pada abad pertengahan dan Renaissance itu pada masa ini bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi 3G, ada Gaul, Glory, dan Gospel. Wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa ini. Adapun tokoh yang terkenal adalah Marco Polo, Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus, serta Ibnu Khaldun. Sedangkan geografi modern, pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Tokoh di sini ada Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Richter, serta Charles Darwin. Jadi ada 3 pembabakan ini secara umum, ada geografi klasik, abad pertengahan, serta modern. Nah, ternyata juga ada pembabakan selanjutnya, yaitu geografi akhir abad 19 dan abad ke-20, di mana ciri pandangan terakhir akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya, dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Tokoh di sini adalah Friedrich Ratzel, Ferdinand von Richthofen, Hurston, Vidal de la Blaze, Preston E. James, Frank Dagenham. Serta di geografi mutakhir ada perkembangan yang lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyidikannya. Tokohnya ada Ulrich Ley dan Peter Hagen. Nah, setelah kita mengetahui perkembangan geografi, kita akan membahas pengertian geografi menurut pakar, di mana menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia, geografi itu intinya adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks ruang. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang objek studinya berupa benda-benda, hal atau gejala yang tersebar dalam wilayah tertentu pada permukaan bumi. Dan menurut Bentarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas dalam kehidupan. Jadi geografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara kondisi bentang alam dengan dinamika kehidupan masyarakat yang tinggal di permukaan bumi. Ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi yang pertama mengungkap fenomena yang telah terlihat dan terjadi di bumi, meneliti kausalitas atau hubungan sebab akibat kejadian atau gejala yang dibandingkan dengan gejala yang lain. Jadi jika gejala yang satu dibandingkan dengan gejala yang lain. Yang ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan kejadian di permukaan bumi. Yang keempat, mempelajari penyebaran kejadian atau gejala di permukaan bumi. Yang kelima, mencari solusi masalah geografi. Nah, objek studinya ada objek material dan ada objek formal. Objek material itu sering dikenal dengan istilah geosfer, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer, dan biosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan atau perak bumi, hidros itu air, atmo udara, antropos manusia, dan biosfer makhluk hidup. Di sini ada beberapa ilmu penunjang dari masing-masing pembagian geosfer.
Serta objek formal itu adalah cara pandang, pendekatan, analisis, dan metode. Contohnya menggunakan pendekatan ke lingkungan atau ekologi, kewilayahan, regional, keruangan atau space. Aspek-aspek geografi. Geografi mengkaji semua fenomena yang terdapat di geosfer dan tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Aspek ini meliputi atas biologi, kimiawi, astronomis, dan segala fenomena alam yang langsung dapat diamati. Nah, ini aspek fisik ya, ada aspek tipologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Di mana tipologi itu membahas tentang letak atau lokasi suatu wilayah, luasnya, dan lain-lain. Aspek biotik itu mengkaji tentang unsur vegetasi dan flora fauna, serta penduduk, serta aspek non-biotik itu mengkaji tentang tanah, air, hidrologi, perairan darat, dan lain-lain. Jadi ada 3 aspek, tipologi, biotik, dan non-biotik. Sedangkan aspek sosial itu adalah berkaitan dengan politik, antropologi, atau manusia, ekonomi, dan aspek yang berhubungan dengan kebudayaan atau pola hidup manusia. Pada aspek ini, manusia dipandang sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitannya perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, di sini ada contohnya aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik. Aspek sosial berkaitan dengan adat istiadat, komunitas, lembaga sosial. Ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian, serta aspek budaya tentang hasil-hasil dari budaya. Aspek politik berkaitan dengan pemerintahan. Nah, contoh aspek fisik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia sebagai berikut: iklim. Contohnya nelayan mulai pergi berlayar ke laut di malam hari karena menggunakan angin. Sebaliknya pada siang hari nelayan kembali ke darat karena dibantu oleh angin laut. Nah, sekitar bulan Oktober sampai April, petani dari Asia mulai bekerja di tanah mereka karena dalam bulan-bulan itu adalah musim hujan. Nah, ini adalah contoh iklim yang mempengaruhi. Nah, ini ada batuan bumi yang mempengaruhi, ada gempa bumi. Nah, ini kan fisik. Nah, setelah kita melihat itu ada pula di bagian sosial, yaitu populasi, di mana salah satu aspek sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah jumlah penduduk. Contohnya, penduduk usia produktif merupakan sumber tenaga kerja. Nah, kalau di mobilitas penduduk, contohnya adalah aspek fenomena yang muncul di daerah pedesaan adalah menurunnya produktivitas pertanian sebagai dampak dari kehilangan pekerja muda. Jadi ada mobilitas penduduk dari desa ke kota yang mengakibatkan di desa itu tidak ada yang mengolah. Nah, itu kan aspek sosial dalam geografi. Oke, terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini. Semangat Ananda terus belajar.